Baiklah, jadi mama-mama YFD hari ini alhamdulillah ya kita bersilaturahim bersama lagi setelah liburan ini yang pertama ya Aceh. Ini yang pertama nih semester genap kita ngumpul lagi alhamdulillah. Allah kasihkan kuncinya untuk bisa kita ngumpul lagi gitu ya, dan tapi juga mama-mama atau keluarga lain yang tidak bisa hadir dan saya silaturahmi di sini karena mungkin kita lebih dahulu mendoakan dulu mama-mama atau keluarga lainnya maupun lainnya yang sedang dalam keadaan sakit, semoga segera diberi kesehatan yang bisa kumpul lagi ya. Oke, jadi wacananya itu ngumpul di sini ceritanya sembari belajar voiceover ceritanya ya. Cuman ini disclaimer dulu ya mama-mama, jadi saya itu bukan voiceover talent gitu ya, bukan dibilang pakar public juga bukan. Jadi cuma kita benar-benar belajar bareng aja gitu ya. Jadi saya juga jadi learning by sharing gitu ya, belajar sambil berbagi gitu. Ini sedikit dari apa yang saya dapatkan dan saya alami gitu tentang voiceover itu. Jadi ceritanya kalau sesuai tagline di sini, belajar voiceover anti minder. Biar kita akan minder. Apa sih suara saya nih cempreng, rasanya nih nggak cocok ini suara gitu ya, mas aku lebih pengen gitu tapi apa bisa mas banget ya bisa gitu ya. Iya, jadi kita akan sedikit membahas mengenai keberuntungan kali ya. Tapi biasanya kalau ada yang mau ya kita siapa ya juga di rumahnya Teh Ica gitu, alhamdulillah. Jadi saya adalah mamahnya Arsyad di kelas 1 SD, pakai jarak jauh gitu. Jadi karena sebetulnya Jatinangor soalnya lumayan sih ya, tidak terlalu jauh, tapi kalau setiap hari sekitar lumayan banget ya. Jadi ya, untuk tahun pertama ini ada gitu ya. Jadi itu siapa tidak sesuai yang buat-buat. Voiceover itu apa sih? Voiceover dari katanya aja kan voice berarti itu berhubungan sama suara. Berarti itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan apa? Dengan suara kita. Boleh nggak sih, Pak? Menurut? Oke. Jadi kalau kata Master Coach itu katanya voiceover itu adalah sebuah teknik, sebuah prosedur di mana orang yang melakukannya ini akan off cam. Jadi kalau misalkan kata-kata aduh banyak jerawatan, aduh saya nanti kayak apa, nggak apa-apa, ada yang membutuhkannya juga dengan suara aja. Jadi off camera. Nah terus mereka rekamannya itu bisa berupa dialog atau juga ini ada yang kurang ya mama, jadi bisa dialog, bisa juga monolog. Monolog dipakainya buat apa? Bisa buat film, kan film juga ada narasinya kan ya, nggak cuma dialog antara aktor dan aktrisnya, juga ada narasi, dan disitu masuk si voice over. Kalau misalkan si narasinya tidak dinarasikan oleh aktor aktrisnya, jadi ada film yang narasinya menggunakan voice over talent atau voice actor gitu. Di film atau di TV show, di dokumenter ya, National Geography atau Discovery Channel kan itu banyak banget narasinya ya. Nah itu voice over actornya masuk di situ. Kemudian selain itu juga di pengumuman, kalau kita mau ada acara, seminar dan lain sebagainya, ada gambar, bisa ada video gitu ya, suka ada yang selamat datang ya di acara gitu kayak gitu. Nah itu voice over masuk. Oh di iklan, banyak ya. Bahkan meskipun si aktor atau aktris iklannya itu kayak yang ngomong gitu, tapi kebanyakan yang ngisi suaranya dia voice aktor dia. Kayak dari gitu ya, tentang voice over itu. Jadi ada yang kita lakukan gitu. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah merekam suara kita.
untuk keperluan itu. Boleh next Panur? Jadi kenapa sih kita belajar voiceover? Udahlah ya mama-mama, ini masuk WIB aja udah pusing banyak banget banyak. Ya, ada jurnal gitu ya, dokumentasi apa sih harus belajar voiceover lagi. Tapi insya Allah mama-mama kalau ada ilmu baru dan memang itu ada link ya, ada keterkaitan dengan apa-apa yang kita lakukan sehari-hari ataupun kegiatan kerjaan kita itu aja gitu. Dan apalagi mama-mama dan papa yang juga kan udah belajar bikin konten ya sama Pandur dan Markas kecil. iya ya. Kalau Family sama markas kecil nih ini berkaitan ini karena ada juga apa ya video itu banyak macamnya gitu ya, konten itu di TikTok ada nggak cuma misalkan video aja pakai caption gitu ya, atau video pakai musik latar. Ada juga kan yang memasukkan video itu ada apa namanya, ada teksnya di dalam videonya dan itu pun dinarasikan dan itu punya nilai jual yang lebih nilai. Boleh next lagi Pak Nur? Kenapa sih? Jadi kenapa kita harus belajar voiceover? Pertama, ternyata alasan yang pertama adalah berhubungan dengan self awareness, dengan self acceptance. Kenapa ini ujung-ujung dari voiceover itu? Jadi bahasannya kayak psikologis gitu ya, mama ya. Jadi selidik gitu ya. Ketika kita belajar voiceover, kan hal pertama yang kita lakukan adalah mengetahui dan mengenali suara kita. Dalam perjalanan mengenali, memahami suara kita itu di situ ada perjalanan memahami. Oh, ternyata suara aku tuh di sini. Warnanya tuh, oh ternyata suara aku soprano misalnya. Ternyata aku tuh nggak bisa kalau binada banget tuh nggak bisa kalau narasiin. Ini suaranya tuh harus rendah banget. Oh, aku tuh ternyata suaranya seperti ini. Oh, aku tuh kalau kebanyakan makan gorengan itu bakal nantinya tuh nggak perlu batuk, nggak perlu itu pasti langsung serak. Ada yang seperti itu. Ada yang misalkan udah makan gorengan, udah makan masakan yang digoreng-goreng, minyak kan santan, batuknya tapi nggak serak-serak gitu. Ada yang seperti itu. Ya, itu kan nanti ketika dibutuhkan suaranya, nanti handle-nya kan beda lagi gitu ya. Nah, di situ di perjalanan kita nyari tahu suara kita itu kan ada kita mengenali sedikitnya, kita mengenali diri kita. Oh, berarti suara aku tuh kuatnya di sini. Itu bisanya menarasikan teks atau skrip yang seperti apa. Terus ada juga self acceptance. Oke, aku menerima bahwa suara aku tuh bukan cempreng sih, tapi memang warnanya tuh khasnya tuh seperti ini. Karena orang nanti akan oh ini kalau Tensi kalau ngomong kayak gini suaranya. Oh ini Tensi nih suaranya Tensi. Oh ini suaranya Bu Melisa nih. Udah kenal. Nah, memang khas. Jadi bukan hanya makan aja gitu ya yang membuktikan bahwa manusia itu unik, itu nggak ada lagi, nggak ada duanya. Suara juga sama. Itu yang membuat kita khas dan tidak sepatutnya kita judge bahwa jelek, aku mau nggak bisa nyanyi, nggak bisa nyanyi, tapi suaranya kan nggak ada masalah sebetulnya. Nah, kemudian setelah itu boleh naik lagi Pak. Setelah pendampingan itu gitu ya, itu juga kenapa kita belajar voiceover itu voiceover ini bisa melengkapi konten digital kreasi kita. Kemarin misalkan biasanya kita bikin video itu ya edit aja gitu ya, video hasilnya kita, terus kita kasih caption, kita kasih musik latarnya kan sudah tersedia dari TikTok atau dari Instagram. Nah, boleh nanti kita tambahkan pakai teks, narasinya yang dramatis gitu ya. Kalau misalkan yang videonya berbau-bau ini bisa seperti apa, atau berbau ceria seperti apa, kita lebih powerful lagi nanti videonya ditambahkan dengan voiceover kita. Kita rekam suara. Boleh next lagi ibuku. Oke. Yang ketiga ini bisa jadi ladang menambah penghasilan dari rumah. Kalau kan banyak tuh yang menambah penghasilan dari rumah dengan usaha, dan jualan, dari hobinya, dari hobi masaknya.
Kalau saya tipenya saya mah masak biasa-biasa aja. Yang penting nggak tahu enak, nggak tahu enggak, yang penting mah dimakan gitu. Gimana tuh ya nambah penghasilannya seperti apa gitu. Sementara kebutuhan makin banyak gitu dan sebagainya. Nah, itu salah satunya kalau misalkan kitanya udah pede, udah menemukan oh ternyata suara saya unik dan suara saya tuh cocok kalau misalkan masuk di apa gitu ya, di film apa, di video apa gitu. Kita udah menemukan itu, kita bisa masuk ke perindustrian suara gitu ya, mama semuanya. Dan jangan salah, jangan bukan cuman baju gamis yang nggak ada bukaannya ya ya. Bukan cuma baju-baju atau produk-produk yang ada marketplace-nya, ada toko oranye, ada toko hijau ya. Nah, voice suara juga ada marketplace-nya gitu, mama ada pasarnya. Jadi kita bisa nanti saya boleh kasih link salah satu website di pasar voice over di Indonesia. Jadi kita bikin profil, kita bikin semacam portofolio gitu ya. Ada contoh suara kita kalau lagi menarasikan bahasa Indonesia seperti apa, yang formal bagaimana, yang ceria gimana. Kalau misalkan kita ada nilai tambah, kita bisa juga bahasa Jepang misalkan. Kalau bahasa Jepang kita seperti apa, kalau Prancis gimana, bahasa Arab gimana, itu juga bisa ditambahkan. Nah, kemudian selain menambah penghasilan yang sama, kalau memang itu ternyata passion kita, gitu, kita udah ini sudah cocok sama saya. Meskipun misalkan saya baru nih atau belum kalau dibilang sekelas penyanyi, enggak, ya nggak apa-apa karena memang voice over ini ranahnya beda gitu ya dengan nyanyi gitu, seninya beda. Kemudian kenapa kita belajar voice over? Itu juga kita bisa memperkenalkan ragam profesi pada anak zaman sekarang ya. Profesi itu kan macam-macam ya, nggak cuma guru, dokter, tentara, polisi gitu ya, yang udah dari zaman dulu tuh udah ada. Sekarang tuh kayak YouTuber gitu kan, konten kreator juga kan macam-macam. Ada yang video bentuknya video, ada yang bentuknya tulisan, ada yang bentuknya suara, jadi suara saja, podcast dan lain sebagainya. Nah, ketika kita belajar voice over, kita juga nanti bisa memperkenalkan nih ke anak kita yang barangkali anak-anak kita punya bakatnya di situ. Dia senang ngomong gitu ya, senang berbicara. Wah, kadang kita sampai harus benar ya mama mau apa dulu gitu ya, sampai seperti itu. Tapi si anaknya itu nggak terlalu suka menampilkan dirinya sendiri gitu. Itu bisa dicoba diperkenalkan dengan dunia voice over. Kadang-kadang memang dia sebenarnya di situ di voice over, bukan sebagai public speaker gitu ya. Dimana kalau misalnya sebagai figur public speaker mah kan all in ya, semua harus terlihat gitu, tampilan dari atas sampai bawah, suaranya juga, penampilannya juga. Sedangkan kalau voice over kan menitik beratkan pada suara. Beberapa alasan kenapa kita harus belajar voice over. Nah, kemudian cukup ketika kita merasa ya boleh juga nih voice over gitu ya, penting juga ya voice over. Apalagi kalau misalkan ternyata kita ngelihat ada anak kita yang mungkin kesana nih atau belum kita perkenalkan ke sana ke dunia voice over ini, boleh kita coba perkenalkan ke voice over. Nah, udah tahu nih kenapanya gitu lainnya. Jadi gimana kita cara melakukan voice over? Saya breakdown jadi 3 nih teman-teman, dari before, kemudian boleh next during prosesnya, ketika prosesnya, kemudian afternya, setelahnya tuh seperti apa. Jadi Pak sudah kan pascanya kita bagi ke 3. Boleh next lagi tekstur. Nah, before act-nya, sebelum kita melakukan rekaman voice over, sebelum kita start gitu ya, merekam suara narasi atau script, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Dimana di sini saya highlight juga kalau before act-nya ini supaya melatih suara agar lebih enak. Pertama adalah kita perlu kenali dulu warna suara kita. Nah, tapi tidak hanya sebatas kenali ya udah deh pokoknya suara aku mah yang gini-gini aja. Jangan sampai sana, tapi udah kenal, udah tahu, terima oke, suara saya di sini. Kira-kira bagusnya, cocoknya baca skrip apakah
script yang formal seperti di company profile misalkan ya, ada video perusahaan itu kan biasanya dalam lebih formal gitu kan. Atau cocoknya di teks-teks yang seperti puisi misalkan, atau justru saya ini suaranya lebih cocok di video-video atau teks-teks yang ceria gitu kan. Kenali dan terima suara. Boleh next? Nah, karena tidak ada suara yang jelek, yang ada hanyalah suara yang tidak terlatih atau belum terlatih. Oh, tapi kan ini kita sehari-hari ngobrol gitu ya, ngomong sama anak, sama suami, sama teman-teman gitu ya, sama kamu. Banyak orang lah kita ngomong, apalagi di misalkan kayak di tempat kerja kita juga ngobrol bicara, itu bukannya latihan, beda ya ngomongan kalau misalkan karena kita kalau sehari-hari ngobrol seperti ini kita pakai suara, ada namanya itu bahasanya itu di range-nya itu di tengah-tengah, memang suara sehari-hari kita seperti itu. Tapi kalau kita latih untuk membaca ajarin saja kepada anak-anak itu kan ngapain sih masukkan juga untuk memperkaya kedalaman suara kita. Kalau kita latih lagi untuk membaca semacam protokol gitu ya, atau misalkan kayak rumah zaman masih upacara ada undang-undang dasar gitu kan ya, itu kalau latihan-latihan seperti itu bisa kemudian semacam men-setting suara kita supaya bisa tidak hanya yang keluar itu di suara sehari-hari seperti ini saja, tapi bisa dikondisikan ke suara formal misalkan. Mungkin nanti bener ya mama-mama mencontohkannya lebih kepada yang moderator atau MC ya. Kalau voiceover saya nggak ada nggak ada expression yang kurang dalam. Ini misalkan kalau ini suara-suara sehari-hari saya di mana bikin baju ketika saya didakwa jadi MC ya, jadi MC di lokal ya. Oh berarti saya ketika menyapa ya, sama nanti juga ketika mencoba kalau dimintanya yang formal mungkin kita berusaha mengeluarkan suaranya itu agak dalam gitu ya dari suara sehari-hari sehingga sedikit berbeda dengan suara sehari-hari. Misalkan ketika saya mengisi formal gitu, nggak akan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sebagai semuanya. Nanti akan lebih seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Kan agak sebelum karena apa? Bisa berubah tuh karena latihan. Karena dilatih. Coba di awal-awal memang nggak ada bedanya. Kenapa ini mau diformalin tapi masih ada suara diformalin? Diformalkan. Diformalkan itu masih sama kayak suara sehari-hari ya. Padahal suara sehari-hari saya kan agak, kalau menurut saya kurang deep gitu, kurang dalam, kurang enak gitu kalau saya nggak kemudian menghujati suara saya nggak gini, tapi cuman ini perlu ditarik lagi ke dalam gitu ya, supaya menghasilkan suara yang lebih deep, lebih dramatis, lebih formal. Gimana caranya? Latihan. Mana? Coba nanti kita baca teks yang berulang-ulang. Jadi kalau suaranya formal atau deep, dramatis itu biasanya ada sedikit ada kerasanya, ada penekanan gitu di daerah ini teks gitu, daerah tenggorokan teks, supaya nanti keluar suaranya berbeda. Dari assalamualaikum aja misalkan kalau ke anak-anak gitu ya, kayak kemarin misalkan pas rumah pelajaran assalamualaikum adik-adik, enggak adik-adik ya, teman-teman gitu ya. Pas rumah peradaban kan nggak mungkin yang formal-formal gitu. Langsung ke anak-anaknya, assalamualaikum gimana kabarnya? Gitu kan pasti agak lebih cheerful ya, lebih nyaman. Dan ketika kita menghadirkan suasana happy juga itu jadi menaikkan tone suara kita juga. Nah kalau sehari-hari seperti ini, ketika kita menghabiskan formal, ininya agak ini bisa dibilang agak ada penekanan sedikit gitu ya. Jadi ketika ada meetingnya dengan bupati atau apa, kan
Jadi memang dan itu ada effort khusus, ada usaha yang agak lebih gitu ya untuk menghasilkan suara formal ataupun yang lebih ceria daripada suara sehari-hari kita, karena memang bukan suara kita gitu. Jadi memang nanti jatuhnya akan lebih capek kalau misalkan kita bacain teks untuk company profile misalkan, atau misalkan nanti YB ada video school profile gitu ya, ini yang dramatis atau yang gimana gitu ya, mungkin kan langsung ada PPP udah jadi Langsung ngetek panorama nanti kan misalkan bacain durasi video itu ada 1 menit gitu, ada berapa banyak gitu ya teksnya, itu memang akan lebih terasa lebih capek daripada ngomong biasa gitu. Karena kita ada usaha lebih untuk mengeluarkan suara. Begitupun ketika kita mengeluarkan suara yang lebih tinggi daripada suara sehari-hari kita, misalkan kayak iklan minuman soda atau boleh sebut merek. Siapa tahu nanti mau sponsor ini. Siapa tahu ya, jadi brand ambassador ya. Kayak misalkan minuman berenergi kayak Pocari Sweat. Kalau mama-mama WFB kan mama tahu ada iklan Pocari Sweat itu rata-rata kalau sekarang tuh pakai ini, siapa sih yang dulu band dari yang Katy Perry. itu kan terkenal seafood yang suaranya kan melengking gitu. Berarti kan si narasinya pun harus menyesuaikan gitu ya, ceria juga. Pocari Sweat gitu. Jadi lebih dibilang teriak enggak, tapi lebih keluar, lebih tinggi dari suara sehari-hari kita. Terus kayak apa lagi ya, Pocari Sweat. Oh ini ada Maison, beda dengan Maison. Ya, tapi lebih ceria Maison karena memang dia kan kemasannya dia produknya gitu kan menjual minuman energi, berarti kan suaranya juga lebih berenergi, lebih tinggi. Jadi aku di sana sisa sharing video YouTube nggak? Tapi nanti ya aku kirim dulu link ini ya. Ya, Ayo main. Yuk, tuh, boleh next dulu teh. Jadi ini ya perlu ada di mindset kita. Semuanya tidak ada suara yang jelek, tapi yang ada adalah suara yang belum terlatih. Kalau misalkan kita di komen ini sama suami, ih mama nasi suaranya kayak gitu, apa? Ayah, tidak ada suara yang jelek. Suara mama cuma belum terlatih. Tunggu 1 tahun lagi, ya. Ada latihannya ambek-ambekan wae. Nanti pembahasannya apakah voice over bisa melatih suara kita sama gitu. Ya makanya lebih enak didengar. 1 tahun kemudian mama teh ngambek tapi suaranya kayak lagi tausian ya. Gitu ya. Jadi yang kedua adalah, nah ini juga ini kita perlu latihan vokal ya, tapi kita perlu dulu bahkan sebelum latihan vokal kita perlu rajin latihan Itu di sini. dan ini tuh sebetulnya latihan pernafasan itu kayak apa ya, modal untuk semua macam ya, segala macam, untuk mindfulness, untuk ketenangan benar ketika menghadapi anak-anak yang udah kayak gitu kan. Kalau kita inhale exhale itu kan udah enak banget ya, sama ketika kita mau mulai terjun ke dunia pernafasan juga, kalau kita rajin latihan pernafasan, karena itu kan ketika pernafasan kan jangan sampai ketika kita baca itu udah ngos-ngosan atau misalkan salah jeda karena kita udah kehabisan nafas gitu. Kan ketika membacakan, meskipun namanya membacakan skrip atau naskah, perlu ada jedanya yang enak gitu, kayak enak didengar, pesannya masuk gitu ya, siap melihat atau mendengarin video gitu. Jadi perlu latihan pernafasan, gak cuma supaya anak
karena pas kita kuat, tapi juga nanti pas jeda-jedanya tuh emang pas kita ngomong, pas kita dari gitu. Rajin latihan pernapasan, kemudian yang ketiga boleh telepon next. Boleh. Nah, yang ketiga juga sama ya. Ini merangkap segala hal yang harus kita miliki pola hidup yang sehat. Kayak minum olahraga teratur, makan yang benar, karena itu akan sangat mempengaruhi suara yang kita hasilkan. Kalau kita sering makan gorengan, pasti tapi setidaknya kalau saya sebetulnya nggak terlalu suka gorengan, saya suka pisang goreng dan beberapa jenis gorengan, tapi nggak terlalu sering. Tapi kalau udah pengen banget gorengan, di ini aja dikurangi lagi ini. Oke, kita mau tag misalkan, kita mau rekaman suara apa? Minggu depan, oh berarti dalam hari ini kira-kira harus gimana? Oke lah, misalkan berarti aku belum pola hidup saya belum terlalu, nggak apa-apa, asal kita tahu kapan kita harus berhenti, kapan kita harus mengurangi makanan-makanan yang menimbulkan gangguan suara. Ketika kita mau tes 3 hari lagi nih mau rekaman, udah itu berarti banyaknya air putih, kemudian udah kayak gorengan kayak gitu, jauh deh. Kalau misalnya udah rekaman baru ya. Kalau ada juga saya minta dokter siapa ya ada medis ini yang dirasakan sendiri aja. Tapi memang akan berbeda ya kayaknya, akan berbeda. Jadi ada stimulus untuk jadi ini ya, biar gimana nanti kalau udah begini kan nanti nggak apa ya, smooth lagi suaranya, enak lagi. Terus ya tadi ya minyak aja goreng kayak gitu. Memang enak-enak lah ya, sepertinya ya enak-enak. Perlu dijauhi apalagi ketika mendekati waktu-waktu di mana kita mau rekaman. Nah kayak gini ya sekarang sebenarnya saya suaranya lagi nggak enak nih. Nah kalau misalnya udah kayak gitu gimana Teh? Biasanya harus terlatih deh kalau kayak gitu biasanya gimana? Biasanya kalau saya mah ini pakai lemon sama madu udah paling enak gitu. Meskipun sebetulnya banyak banget ya obat untuk tenggorokan, jahe dan lain sebagainya. Tapi kalau buat saya pribadi yang paling manjur itu lemon sama madu. Tuh udah 3 hari udah enak lagi tenggorokannya, udah enak lagi Terus pola hidup sehat ya, karena ini akan sangat mempengaruhi semakin dekat kepada pola hidup yang bersih dan kecil itu ya, semakin gampang kita dapat suara yang jernih. Kalau misalkan saya kayak tadi ya kata Tisha, kok bisa suaranya berubah? Itu dari entah kayak nggak tahu berapa tahun ini saya belajarnya karena memang saya pola hidupnya nggak terlalu sehat juga terus latihannya nggak terlalu intens juga dan memang tidak dimentori dan tidak sama coach juga, jadi memang perubahannya bisa kemudian menghasilkan suara yang sedikit berbeda dari suara sehari-hari untuk waktu yang lebih lama. Tapi kalau mama-mama pengen ada shortcut, berarti ini harus pola hidupnya harus lebih sehat lagi, latihan pernapasannya rajin, latihan vokalnya nggak kayak sama nyanyi ya gitu ya, itu lebih efek lagi kalau dilihat. Nah kalau saya kemarin lagi nyobain ada aplikasi mama-mama di untuk HP Android, tapi nggak tahu ya kalau iPhone mah ya, nanti boleh dicoba dicari. Ada aplikasi yang namanya 7 Minute Vocal Warm Up, 7 Minute Vocal Warm Up, pemanasan gitu. Tapi memang
si aplikasi ini untuk coba dicek ada si pokoknya si ikonnya itu hitam. Tapi memang ini untuk latihan warming up untuk nyanyi. Tapi untuk latihan-latihan pernapasannya, latihan-latihan vokalnya bisa kita gunakan untuk melatih kita suara kita bisa menghasilkan suara yang lebih jernih. Bisa dipakai gitu sih aplikasinya, meskipun sebetulnya aplikasi ini dibuat untuk latihan vokal band kalau bisa dipakai ya suara-suara gue kayak seksi wow iya itu dari yang bikinnya adalah Indra pokoknya vokal gitu. Boleh di sana di sini menunya itu ada latihan pernapasan, jadi latihan pernapasannya bisa dipilih juga. Terus ada latihan warming up, pemanasan gitu. Kayak menyanyi aja, tapi bisa dipakai kayak lebih lemas gitu secara kita. Terus kayak ini ada ini kayak bukan semuanya jadi brand ambassador ya. Terus ini selain ada pemanasan, ada yang recovery itu kalau misalnya kita habis sakit gitu ya, habis sakit serak gitu, tapi kita masih perlu untuk latihan bisa ada di sini. Jadi memang disesuaikan gitu sih latihannya. Recovery ada pas cooling down, jadi kayak senam aja kayak zumba juga kan ada warming up, ada pas intinya ada cooling downnya sama vokal juga. Karena kenapa sih untuk vokal itu ada yang dinamakan senam mulut, senam kayak buat yang rahat dan sebagainya, terus ada warming up juga, ada cooling down juga. Karena kan mama-mama ketika kita menghasilkan suara itu bukan hanya kita suara saja yang bekerja, ada bagian-bagian tubuh lain yang bekerja untuk supaya bisa keluar deh si suara kita itu. Ada dari mulut, ya, tenggorokan, kemudian si otot-otot sebelah sini juga sebetulnya berpengaruh juga, belum lagi otot-otot untuk pernapasan gitu ya. Sistem pernapasan kita juga sangat mempengaruhi keluaran suara kita. Makanya ada warming up, ada cooling down itu karena ya seperti senam aja karena melibatkan organ-organ dalam tubuh kita. Kemudian boleh next step. Nah, tadi ya. Jadi kan katanya sebelum kita merekam itu kita harus mengenali suara kita. Suara kita tuh seperti apa sih? Ada mama-mama, jadi yang kedengaran sama kita mah oh gini ya suara aku. Tapi kalau di rekaman kan ada suka agak berbeda ya. Nah, coba nanti iya gitu. Coba latihan rekaman hari pertama misalkan merekam suara, rekam teks apa gitu ya. Nanti besoknya direkam lagi, coba lagi latihan lagi, nanti lihat progresnya setelah sebulan apakah ada perubahan gitu. Lebih enakkah, karena memang beda nanti ketika dan juga nanti iya masih nggak. Kita kenali suara kita supaya di sini ada 3 suara ya, voice-over itu ada micro, ada upload. Nah, kenapa kita harus kenal sama suara kita? Karena suara kita tuh ada di micro ya, dari suara sehari-hari. Setelah kita kenal sama suara kita lebih mudahnya itu ke low tone atau ke up tone. Jadi kita ngambilnya bagiannya ke yang lebih mudah dulu. Oh kayaknya aku mah karena agak jangan sering apa ya lebih positif dari sering. Karena suara aku mah lebih ceria gitu ya, lebih ceria. Jadi kayaknya aku lebih ke up tone deh. Ngambilnya lebih mudah ke up tone. Berarti nanti ketika sudah terjun di pabrik suara gitu ya, nanti yang di targetnya adalah itu supaya misalkan ada wadah Nina yang kalau Nina lebih remaja lebih atau misalkan iklan yang kayak tadi ya Madron, Ariswer yang ceria-ceria, atau kalau misalkan kayak school program kan
YB itu kan ceria gitu ya. Kan ada yang bahagia itu TV ya, yang mereka kan ada bahagia. Oh berarti bisa kan masuk suara aku yang cheerful ini, jadi masuk di videonya YB karena YB yang mereka karena ceria. Aku lebih mudah ke aktor atau suaranya lebih dalam. Jadi kita lebih gampangnya untuk yang formal, yang kayak buat perusahaan-perusahaan yang buat perusahaan apa ya, contohnya boleh kasih contoh dong apa ya, misalkan nih ya Kementerian Pendidikan Budaya bisa dan teknologi ya sekarang Kementerian Pendidikan Budaya tidak kok nggak susah gitu berarti kalau kita udah lebih enak tuh melatihnya kita boleh aja kita ngasih kita juga mau bisa boleh tapi untuk permulaan sebenarnya kita nyarinya yang lebih apakah di logo yang dramatis lagi atau yang enggak. Nah kalau aktor ini dia sebetulnya mudah nih latihannya bisa ketika kita membacakan buku ke anak-anak itu kita pakai suara yang aktor ya ketika membacakan yang ceria ini lebih mudah latihannya kalau yang aktor. Kita sudah tahu nih kalau nonton berarti kita harus agak dalam nih suaranya dari suara sehari kita. Kalau aktor berarti kita harus sambil jadi jangan salah mama-mama meskipun rekaman gitu ya kita nggak kelihatan kita boleh kok sambil senyum sambil pokoknya si mukanya tuh ketawa banget gitu ya karena misalkan si teksnya itu lagi ceria banget gitu ya lagi tunjukkan ada misalkan ada apa ya produk baru Emina yang pokoknya remaja banget yang ceria dan sebagainya jadi boleh sambil jadi lihat video behind the scene pembuatan film animasi kan yang mengisi suara itu nggak real tapi sambil misalnya kalau lagi lompat dia bisa sambil lompat juga itu juga ketika kita berbuat seperti itu ya itu bisa menghayati dan suara kita tuh lebih masuk maknya lebih dapat nanti kepentingannya membantu kita apa antara ke aktor atau ke waktu itu membantu banget ketika kita misalkan ketika harus ceria kita sambil sambil kayak gini supaya suara kita lebih dengar kalau misalnya normal nggak mungkin memposisikan diri senormal mungkin gimana sih kalau normal kan misalkan ini sedangkan dari balon kayak sangat membantu gitu ya suasana itu keluar selanjutnya oke lagi kenapa deh Oke, boleh Dinas lagi aku? Nah, oke. Sekarang kita coba latihan ya, teteh-teteh ya, mama-mama. Kita coba latihan. Bentar ya. Mana ya? Iya, dia bacain cerita. Ini biasanya suka ada latihan yang seperti ini tuh untuk artikulasi, untuk intonasi sama temponya. Supaya kadang kan kalau kita meskipun baca kadang belibet gitu ya, ada kata yang ketukar, ada yang mana gitu ya. Bentar, sebelum ke sana ada yang kelewat nggak ya? Nah, coba dulu. Berarti sebelum ke juring prosesnya kita boleh coba dulu satu-satu ya. Oke. Jadi ini melatih supaya artikulasi kita lebih baik, artikulasi, intonasi, dan tempo. Kalau boleh dicoba yang lambat dulu, tapi nanti kita coba temponya lebih cepat ya. Misalnya seperti ini, boleh saya kasih contoh dulu. Misalnya ya, ini nanti mau teteh-teteh suaranya didalemin, mangga, mau lebih ceria, mangga, silahkan. Ini saya mau coba pakai midtone saja ya, suara sehari-hari.
Sempet-sempetnya semut-semut itu saling senyum-senyum dan salam-salaman, segitu jalannya sempit. Untung ada kakak tua, kakekku. Itu tuh kakekku yang suka marah kalau cucunya dicium. Katanya jangan coba-coba cium-cium cucu-cucuku. Kalau cuma mau cium, cuma-cuma. Gitu. Terus kan tadi saya sambil menggerakkan tangan ya, sambil itu sangat membantu banget suaranya keluar. Gitu. Siapa? Ya, boleh. Silahkan, boleh latihan dulu. Iya, biar menghayati, biar nanti. Dan kalau saya ya, ketika tangan tuh bergerak gitu, ketika mau habis nafas itu ngebantu banget. Kayak tahan dulu nafasnya, jangan dulu habis gitu, kayak gitu. Mau ditodong satu-satu nih. Ya. Mau dari mana dulu? Dari mana dulu? Dari yang baru pertama datang ya. Menikahnya ya. Aspeknya belum berakhir. Coba kita dengarkan. Coba kita dengarkan suaranya Teh Aeng. Jelas ya Teh ya, sambil liatin ya. Sampunya aja ya. Tapi harus sampai cuma ya. Harusnya tapi terakhir. Gitu. Gak boleh kasih contoh ya. Gak boleh. Gimana Teh? Sempet-sempetnya semut itu saling senyum dan salam-salaman, begitu jalannya sempit. Untungnya ada kakak tua kakekku yang suka marah kalau cucunya dicium. Katanya jangan coba-coba cium-cium cucuku. Kalau salah kayak cium-cium katanya jangan coba-coba cium-cium. Katanya jangan coba-coba cium-cium cucu-cucu. Cium-cium. Oke. Sempat ini ya, favorit ya. Jadi yang harusnya untung jadi untungnya, jadi ada-adanya ya. Oke, lanjut Barda. Iya dong, harus coba dong. Ayo. Ini tidak sesederhana yang aku lihat. Iya. Pulang kampung ya Teh. Boleh, silakan. Sempet-sempetnya semut saling dan salam-salaman di jalannya sempit. Itu ada kakak tuh. Itu tuh kakekku yang suka marah kalau katanya jangan coba-coba cium-cium cucu. Kalau cium cuma-cuma. Wow. Nanti lama-lama video dapur ibu ada ininya, ada voice-overnya. Tadi saya perlu bikin wortel dibungain ya. Oke, Tenca. Oh nggak akan denger ya? Oke. Ini nih. Ada dua. Nanti yang ini diputar. Kesini ya? Iya benar. Mana aku makan rujak gimana dong? Ibu. Siap. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Sempat-sempatnya semut-semut itu saling senyum-senyum dan salam-salaman, segitu jalannya sempit. Untung ada kakak tua, kakak kakekku. Itu tuh kakekku yang suka marah kalau cucunya dicium. Katanya, jangan coba-coba cium-cium cucu-cucuku kalau cuma cium cuma-cuma. Menantang sekali ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sempat-sempatnya semut-semut itu saling senyum-senyum dan salam-salaman. Segitu jalannya sempit. Untung ada kakak tua, kakak kakekku. Itu tuh kakekku yang suka marah kalau cucunya dicium. Katanya jangan coba-coba cium-cium cucu-cucuku kalau cuma mau cium cuma-cuma. Mana ini dua tua? Kabur. Strategi apa mah? Deg-degan ya. Aduh, terus. Sempat-sempatnya senyum-senyum. Semua Udah lagi duluan. Semut-semutnya senyum-senyum ke semut gitu ya. Aduh. Sempat-sempatnya senyum lagi ya. Iya. Sempat-sempatnya semut-semut itu saling senyum-senyum dan salam-salaman. Segitu jalannya sempit. Untung ada kakak tua, kakek-kakekku. Itu tuh kakekku yang suka marah kalau cucunya dicium. Katanya, jangan coba-coba cium cucu-cucuku. Kalau cuma mau cium cuma-cuma. Bu, ayo. Semua kebagian. Itu gimana gini? Ada yang ada. Ini yang di atas. Sempat-sempatnya semut-semut itu saling senyum-senyum dan salam-salam, segitu jalannya sempit. Untung ada kakak tua kakekku. Itu tuh kakekku yang suka marah-marah kalau cucunya dicium. Katanya jangan coba-coba cium-cium cucu-cucuku kalau cuma mau cium cuma-cuma. Ibu operator. Iya dong. Telina juga harus. Ibu menyusui juga ya. Itu alasan. Tidak menjadi alasan ya. Sedang menyusui juga. Sempet-sempetnya semut-semut itu saling senyum-senyum dan salam-salaman, segitu jalannya sempit. Untung ada kakak tua, kakak kakekku. Itu tuh kakekku yang suka marah kalau cucunya dicium. Katanya jangan coba-coba cium-cium cucu-cucuku kalau cuma mau cium cuma-cuma. Salina. Sempat-sempatnya semut-semut itu saling senyum-senyum dan salam-salaman, segitu jalannya sempit. Untung ada kakak tua, kakak kakekku. Itu tuh kakekku yang suka marah kalau cucunya dicium. Katanya jangan coba-coba cium-cium cucu-cucuku. Kalau cuma mau cium cuma-cuma. Coba saya kasih challenge siapa yang bisa baca narasi ini cepat tapi tepat. Gitu ya. Kalau tadi mah kan ini ya temponya sesuai gitu ya. Tempo normal gitu ya. Kalau temponya harus dinaikkan, harus cepat. Sempet-sempetnya semut-semut itu saling senyum-senyum dan salam-salaman, segitu jalannya sempit. Untung ada kakak tua, kakak kakekku. Itu tuh kakekku yang suka marah kalau cucunya dicium. Katanya jangan coba-coba cium-cium cucu-cucuku kalau cuma mau cium cuma.
Ada yang bisa Yang online. yang online ada yang harus cepat tempo cepat tapi jangan sampai kehilangan napas kayak itu tuh kayak yang suka marah kalau nah itulah apa ya, kenapa kita harus latihan pernapasan tuh di situ biar ketika kita membacakan narasi atau skripnya kita bisa atur nafasnya lebih gampang atur nafasnya meskipun kita diminta untuk ini tuh temponya cepet loh kan. Gitu. Ada yang online kan? Gitu. Ada yang mau coba? Mama di sini? Coba. Apakah keseleo nanti lidahnya? Ada yang mau coba? Ada yang coba? Coba. Boleh. Latihan dulu. Boleh latihan dulu. Biasanya kalau latihan ini tuh tempo normal dulu, lebih cepetin supaya itu tadi ngelatih artikulasi sama intonasinya kita. Gitu. Coba sok. Mana tuh? Reja. Kita coba ya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sempat-sempatnya semut-semut itu saling senyum-senyum dan salam-salaman, segitu jalannya sempit. Untung ada kakak tua kakekku. Itu tuh kakekku yang suka marah kalau cucunya dicium. Katanya jangan coba-coba cium-cium cucu-cucuku kalau cuma mau cium cuma-cuma. Nanti ini bisa dicoba ya, teteh-teteh di rumah buat latihan awal gitu untuk latihan menarasikan enaknya di mana nih jedanya gitu. Kayak tadi misalkan kan sebetulnya ini nggak ada koma ya, cuma ada titik gitu. Tapi tetap aja perlu ada jeda gitu biar pesannya enak didengar, tersampaikan dengan baik. Kayak sempat-sempatnya semut-semut itu saling senyum-senyum, misalkan jedanya di situ. Dan salam-salaman bisa jeda lagi di situ. Segitu jalannya sempit. Untung kita di situ bisa. Ya nanti Bunda Ismi ya yang ini jadi MC gitu ya, MC parent class biar latihan. Apa mungkin setelah ini perlu dijadwal gitu ya Teh Ismi MC parent class gitu. Iya dari Om Tim. Biar pada fokus ya. Jadi ketemu bareng-bareng ya. Apalagi jadi MC. Nanti di home game-nya papa jadi MC papa. Kok papa sih? Ya mama dong. Tunjuk kanan. Oke, dan dulu ya. Kita lanjut. Kalau aplikasi tadi itu lebih ke latihan pernapasannya, dipandu latihan pernapasannya. Karena ada beberapa latihan pernapasannya. Ada yang seperti biasa ya. Nanti tahannya berapa detik, terus baru keluarin. Ada yang ini, terus ngeluarinnya kayak gitu. Kayak bener. Bisi mau ada lagi gitu kan ya. Ada lagi apanya? Bisi mau melahirkan lagi kan? Nah, tadi itu kan yang before ya, kita latihan pernapasan, latihan vokal gitu ya, pola hidupnya juga harus sehat karena itu akan sangat mendukung dan mempengaruhi. Nah, ketika prosesnya juga ini perlu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini kita kalau rekaman, kalau awal-awal gitu kan sayang banget kalau rekamannya harus ke studio gitu ya, perlu modal gitu. Jadi kita paling home recording kan ya, merekam di rumah. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah cari ruangannya. Ruangan yang minim noise, minim bising. Kita kalau perlu cobain ngerekam di setiap ruangan yang ada di rumah kita. Misalnya kamar kita enak enggak gitu ya. Bisingnya seberapa bising sih gitu. Terus ini enggak bergaung enggak gitu ya. Pak Nur sama Tefu lebih ini ya, lebih paham soal ini. Tapi yang jelas buat kita yang awam gitu ya, kita boleh cek gitu ruangan mana, apakah kamar anak kita yang pertama atau yang mana gitu, yang
yang lebih minim noise dan tidak bergaul. Terus next, kemudian kita sebelum tag banget gitu ya, sebelum mereka kita warm up dulu gitu ya, pemanasan dulu biar enggak kayak istilahnya enggak ruas gitu ya, kita suaranya harus apalagi kalau misalkan kita mau mengerekamnya membutuhkan mengeluarkan suara yang low tone gitu ya, terus dikebawahin atau ditarik ke atas seceria mungkin, kan perlu ada warming up dulu, pemanasan dulu. A-nya tuh misalnya ditarik oh A-nya segini dapat, nanti buat hai semuanya kayak gitunya biar enak. Warming up sebelum rekaman, tapi jangan habis sama warming up juga. Saya kalau kelamaan warming up nanti pas rekam suaranya habis ya, suaranya udah nggak enak gitu kan ya gitu. Warming up secukupnya. Kemudian ketika merekam kita harus perhatikan tadi ya, artikulasinya harus jelas gitu ya, A-nya jelas kayak tadi teman-teman juga udah coba ya, si sempat-sempatnya ya, si semut-semut itu udah cukup jelas artikulasinya. Kemudian intonasinya juga jangan sampai kayak tadi misalkan contohnya sempat-sempatnya semut itu saling jadi di jedanya tuh disaling gitu ya. Nah itu kan nggak enak gitu ya. Intonasi, kemudian temponya kalau misalkan kita bikin videonya sendiri, sebetulnya itu kan bisa kita ukur sendiri. Oh ini buat video ini kayaknya perlu temponya yang lambat. Misalkan ketika ada semacam bukan quote kata mutiara soal parenting, misalnya berarti kan perlu ada agak lambat gitu ya tempo ayah bunda semuanya, gitu kan. Atau kalau misalkan videonya buat anak-anak, mungkin harus agak sedikit cepat gitu ya. Jadi semuanya ya, kita itu perlu baca buku, nah itu lebih cepat daripada yang jadi. Atau kalau misalkan kita sudah terjun di marketplace-nya si persuaraan itu, nanti akan keinginan klien atau request klien itu akan sangat mempengaruhi. Oh gini mintanya temponya tuh agak cepat, ngebit gitu. Oh berarti kita harus sesuai juga. Jadi perhatikan artikulasi, intonasi dan temponya. Kemudian yang terakhir, gunakan peralatan yang memadai gitu ya. Ayo udahlah ke Pak Nur aja, kita mau rekamannya udah lengkap gitu ya. Gitu. Karena gini teman-teman, mama-mama semuanya, meskipun banyak aplikasi editing gitu ya yang serba bisa suara yang tadinya tuh nggak enak jadi jernih gitu ya dan sebagainya, tapi nggak akan ada yang bisa ngalahin dari hasil rekaman yang murni udah bagus, udah jernih gitu. Itu akan jadi nggak harus banyak editing gitu, harus nambah ini itu gitu. Semakin jernih atau semakin bagus kita hasil rekaman kita, itu semakin enak gitu, nggak perlu banyak editing kayak gitu. Artinya kayak misalkan mic-nya juga perlu diperhatikan gitu ya. Kalau misalkan kitanya udah mulai serius nih gitu di dunia voice over gitu, perlu juga ada semacam investasi gitu ya buat bagaimana caranya supaya kita mau bikin tuh home recording tuh yang nggak mahal-mahal amat lah, supaya mendukung aja gitu. Karena tujuannya itu tadi, jadi biar nggak minim editing. Sebetulnya kalau saya pribadi ngerekam sekarang HP sekarang juga udah enak ya ngerekamnya gitu. Ngerekamnya terus saya dibantu sama ini mama semuanya ada, kalau di Play Store itu ada yang namanya aplikasi Dolby On. Dolby, I-nya pakai I, Dolby On. Dolby On itu sangat ngebantu. Kalau misalkan ada bising kresek-kresek sedikit, itu bisa sedikit bukan dihapus ya, dikurangi sama si aplikasi itu. Misalkan kita tuh udah nyari ya di rumah kita teh, di kamar kita masih agak ada kresek-kreseknya, nggak enak, di kamar anak juga mana gitu ya gitu. Ternyata mana yang minim, tapi masih ada kresek nggak enak banget. Nah itu ngebantu banget si aplikasi Dolby On itu buat misalkan kayak ini nih, nanti teh ya, coba kasih contoh. Nah kita nanti tampilan hasil rekaman kita tuh kayak gini. Nanti ada ini di sini, aduh ya, mana ya editnya tuh, coba dibuka. Nah nanti dibuka, ini ada noise-nya, bisa kita
mau kalau semakin gede noise-nya di ini ya, mau noise-nya di ini banget, tapi nanti akan ngaruh ke warna suara kita juga, jadi agak sedikit berubah gitu suara kita. Jadi ya di tengah-tengah aja gitu ya. Noise, terus ada juga suaranya pengen agak ngebas sedikit atau agak gimana, itu juga bisa diatur di sini. Ini buat yang apa ya istilahnya pemula banget yang ya pokoknya pengen ngerekam doang gitu ya. Buat videonya juga enggak gimana-gimana. Ini aplikasi ini recommended kalau dari saya gitu. Nanti boleh tanya-tanya ke TPU sama Pak Nur deh ya yang lebih mengerti gitu. Tapi buat yang benar-benar cuman ngerekam doang dan pengen ngilangin noise-nya tadi, kekeresakannya tadi sedikit, kalau buat saya aplikasi Dolby On ini cukup berguna gitu, bermanfaat gitu ya. Terus Dolby On, boleh next lagi Teh Bu. Nah setelahnya kita udah rekaman nih, udah bikin rekaman, udah latihan, kita udah perjalanan merekam suara itu buat video-video kita misalkan gitu ya. Jangan sampai di situ aja, atau jangan sampai kayak saya nih dulu, saya iseng banget, saya teh suaranya teh ngerasa emang suaranya teh enggak nyanyi, nggak bisa gitu ya, nggak istilahnya nggak meru gitu, tapi suara saya yang gini-gini aja. Cuman saya teh suka baca buku gitu ya, kayak sosokan bikin audiobook kayak gitu ya, baca buku, tapi ya udah cuman disimpan aja gitu di storage. Tapi nah mama jangan sampai di situ gitu ya, jangan sampai udah ngerekam aja simpan aja gitu. Tapi coba nanti mama bikin portofolionya. Portofolio itu kan sebetulnya kalau sekarang lebih mudah ya, ada media sosial kayak Instagram itu pada bikin reels, kemudian ada TikTok, itu juga secara tidak langsung merupakan portofolio kita gitu. Kita bikin video, terus kita masukin suara kita sebagai voice overnya di video itu sudah secara tidak otomatis gitu ya, sudah secara otomatis jadi portofolio kita juga. Itu tuh dikumpulin gitu ya, dileukeunnan gitu ya, orang Sunda bilangnya apa ya, tuh dileukeunnan bahasa Indonesia gitu ya. Diisi komain gitu ya, atau misalkan ada meskipun disimpan gitu ya, disimpan di drive contoh suara kita, nanti disimpannya secara rapi, dia ada di filenya gitu ya, ini voice over mama misalkan atau apa, contoh suara ceria, contoh suara sedih, suara apa, karena bisa jadi nanti kita juga merambah juga ke ranah dubbing misalkan ya, sulit suara, isi suara seperti itu. Jadi kita buat portofolio, kita juga gabung komunitasnya, kayak tadi ya ada komunitas ibu-ibu gitu ya, komunitas buat belajarnya ibu-ibu, komunitas persuaraan juga ini ada gitu. Kenapa kita gabung komunitas? Kalau misalkan udah serius gitu ya, karena buat kayak info-info ada job dan lain sebagainya, klien itu dapetnya dari komunitas, kemudian info-info kayak rate-nya seperti apa, bijak nggak kalau misalkan kita matok rate-nya segini gitu kan, nanti bisa ada gitu ya di komunitas. Terus ada kayak pelatihan-pelatihannya, kelas-kelasnya seperti itu, penguatan-penguatannya gitu ya dari komunitas. Nah udah gitu ikut komunitasnya, jangan cuma ikut nyimak aja gitu ya, apa istilahnya tuh jadi silent reader dan lain sebagainya gitu ya. Nah coba dimanfaatkan gitu, ikut challenge-nya sekali-kali gitu, karena bisa jadi kan kalau misalnya satu komunitas atau satu perusahaan atau apapun gitu ya ngadain challenge, itu kan biasanya kalau sekarang tuh namanya viral kan ya, orang tuh atau klien tuh ngeliat ini suaranya bagus, lihatnya tuh justru bukan dari portofolio kita, tapi lihat ini ada challenge voice over ini nih, coba kita lihat ada yang bagus nggak, ada yang cocok nggak buat video kita. Kadang-kadang dari challenge, jadi kita juga sempetin buat ikut challenge-nya gitu. Selain buat latihan kita juga, siapa tahu gitu dilirik sama klien cara kita teh, bukan dari, karena kan yang namanya rezeki kan bisa dari mana aja gitu. Kita udah nyiapin udah rapi gitu portofolio di Instagram juga, video-video kita teh udah banyak banget di TikTok dan lain sebagainya. Ternyata pas kita ngobrol-ngobrol sama klien, tahu kita dari mana? Ternyata karena ikut challenge ini misalkan. Kan nggak tahu gitu ya. Makanya selain gabung komunitas, kita ikut challenge-nya juga gitu. Selain buat latihan, yaitu tadi membuka pintu klien gitu, terhubungnya dengan klien. Oke, sepertinya sudah udah begitu aja mungkin ya mama-mama. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan atau mau
mau latihan lagi gitu ya. Kita boleh ya sekarang ya, udah 1:30 ya, boleh? Mau nanya. Ya, mau nanya. Biasanya nih butuh latihan berapa tahun sih bisa maksudnya sampai benar-benar jadi bisa dulu deh gitu. Nah, bisa dulu ya. Oke. Sebetulnya itu tentatif ya, Tepu ya. Bisa lama gitu ya, bisa bertahun-tahun kayak aku. Bisa juga cepat gitu, setahun udah jadi. Tergantung tadi apa yang kita lakukan sebelum merekam. Kita rajin latihan pernapasan, kita rajin latihan mengolah vokal kita gitu ya. Rajin bikin konten, ya PR-nya dari Pak Nur sama Pak Angga sudah dikerjain belum? Rajin tambah lagi nih PR-nya gitu. Gitu. Atau kadang ya bisa nih mama-mama ya sambil kita kan ya kerjaan tuh nggak jauh-jauh dari nyuci gitu ya, dari beberes. Iya sambil, saya juga kayak gitu. Jadi sambil nungguin cucian gitu ya. Kadang misalkan suara mesin cuci, dan namanya juga latihan gitu. Jadi kadang ditanya sama anak, ayo mama lagi ngobrol sama siapa? Mama lagi latihan. Jadi sekarang mah anak-anak udah tahu, mama lagi latihan ya, iya lagi cuci piring. Ya semuanya ya. Jadi kayak gitu aja jadi latihan. Semakin sering kita latihan, terus semakin relatif lebih cepat kita bisanya. Apalagi kalau kita benar-benar niat itu sampai akan dimentorin gitu. Sekarang udah banyak ya. Ada kelas-kelas voice over, ada mentornya, ada yang privat, sama kayak kelas-kelas nyanyi gitu ya, mirip-mirip kelas nyanyi ada di mentoring sama di coaching juga. Lagi kalau misalkan kita ikut kelas itu dan memang mengikuti pembelajaran di kelas itu dengan sungguh-sungguh, itu lebih cepat lagi. Kalau misalkan tipenya yang santai kayak aku dulu gitu ya, pokoknya mah ya seneng aja gitu ya, ngomong gitu ya, udah mah karena kebutuhan ya mengeluarkan kata-kata gitu ya, sementara suami belum pulang gitu, anak-anak belum jadi tersalurkan, tapi baru direkam jadi tahu, oh bening suara aku teh kayak gini, oh kalau aku lagi cerita ini ternyata beda ya suaranya. Semakin kesini semakin didengerin, jadi dibandingin gitu ya, suara aku tahun 2017 sama sekarang suara aku tahun 2022 ada bedanya ya, ternyata lebih enak ya tahun 2022 ya kayak gitu. Oh ternyata emang suara itu memang benar bisa dilatih dan nggak cuman padahal cuman latihan membaca aja atau latihan monolog gitu ya, curhat kayak gitu ya, padahal gitu aja bukan latihannya, tapi itu bisa, tapi itu juga bisa gitu. Jadi ya Tebu itu bisa tentatif, itu tergantung ke kitanya lagi gitu ya, balik lagi ke kitanya. Kalau kita pengen dalam tanda kutip cepat ya berarti harus sungguh-sungguh, harus soson gitu. Apa itu soson? Ya tadi ya, sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh bahasa Jawa. Sunda ya? Jawa ada ya? Sunda. Soson ya? Jawa ada kah? Jawa. Kalau sungguh-sungguh, tapi kalau jadi ini ya, kalau soson bahasa Sunda itu lebih sungguh-sungguh dari sungguh-sungguh gitu. Sungguh-sungguh banget gitu ya, leres-leres bisa gitu. Kalau kita sungguh-sungguh benar-benar nggak terdistraksi sama yang lain. Tapi aku senang juga sih sama yang lain, kayak passionnya misalkan menyulam juga apa segala macam. Ya, itu nanti beda lagi. Tapi kalau udah aku mau fokus di sini deh, di voice over gitu. Ikut komunitasnya, latihan juga, itu bisa lebih cepat. Setahun juga sebetulnya kita bisa melihat perubahan suara kita. Jadi bisa ngerubah yang suaranya, misalkan suara sehari-harinya kayak gini, oh ternyata aku bisa juga suara dalam. Bisa. Atau misalkan kalau kita lagi nyetrika ya, terus lihat drakor, atau misalkan lagi lihat film, atau misalkan karena saking sukanya sama film itu, sama kita terus diputer-puter ya, kita ini sampai hafal lagi dialognya, kita iniin aja terus, oh jadi gitu ya, kamu gitu ya, kayak gitu, kan bisa juga jadi jadi latihan juga gitu, sambil ibu-ibu mah kan multitasking ya, sambil nyetrika, sambil nonton, sambil latihan vokal gitu, kamu tuh ya, suami di kamar, mama ya naon gitu kan, marah sama siapa, ini lagi latihan vokal gitu ya. Iya.
Padahal mah ya itu teh sambil juga gitu ya, sambil curhat juga. Kalau apa ya, karena aku nggak ikut kelas atau latihan yang benar-benar serius dan ada struktur kayak gitu, jadi memang betul-betul otodidak gitu. Paling kalau formal-formal gitu teh aku lebih kayak mengkondisikan diri, jadi benar-benar menciptakan dulu ini apa, suasana yang formal dulu nih diciptain, terus agak suaranya itu agak apa ya, kita menekan ketika mengeluarkan suaranya ada penekanan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Kayak ada ditekan gitu. Kan kalau suara ngobrol biasa sehari-hari kan kita lepas. Tapi kalau formal, kalau untuk aku pribadi untuk mengeluarkan suara yang deep, yang low itu perlu ada penekanan. Jadi semuanya atau selamat datang di White Bee School of Life. Jadi di situ tuh ada penekanan gitu. Sebelum, kalau yang tadinya misalkan aku ngomong selamat datang di White Bee School of Life, itu kan ya udah keluar aja. Ketika harus di low tone itu ada kayak apa ya, gimana ya bahasa sainsnya, karena aku juga tidak belajar gitu. Jadi pokoknya ada penekanan gitu ya. Selamat datang di White Bee School of Life. Jadi ada penekanan dari di daerah sini juga ada sih, nggak tahu entah itu organ apa gitu ya. Pokoknya ada yang menekan juga. Sini ada yang menekan juga. Gitu. Ngebahas gitu loh teh. Ya pedang suara itu ada DMC. Nah itu Wilujeng Sumping. Nah padahal ketika kita ajak ngobrol, yang ngobrolnya suaranya biasa aja. Jadi memang perlu ada, kalau buat aku pribadi untuk menghasilkan suara rendah itu perlu ada agak ditekan. Jadi enggak, kan makanya jatuhnya enggak sebebas itu kan gitu. Jadi agak sedikit kaku karena memang ditekan suaranya. Selamat datang gitu. Terus coba diputar teh Bu yang video biar agak kelihatan bedanya gitu. Kalau yang low tone tuh seperti apa gitu. Mid tone kayak gimana keluarannya sama yang up tone. Ada ini lagi ya, kalau ada kayak jadi inget acara nikahan gitu, kalau lagi sungkeman ya, di MC-nya itu sampai bisa mempengaruhi. You live only once. For once, leave the comfort zone and raise yourself up. Enjoy the moment and explore new places. Enhance your creativity. Enjoy the fun of the trip. Raise up your life through a wonderful journey. You live only once. Teman-teman ketika latihan kata-kata semuanya, mau nyoba nih suara yang low tone, nanti akan kerasa banget di sini tuh ada yang kayak yang nahan gitu, yang nahan keluaran suara itu. Jadi suaranya kurang lepas gitu. Iya, jadi nggak bisa. Memang tidak mungkin di setting supaya tidak terlalu lepas, karena kalau kelepasan nantinya jadi yang high tone tadi, yang up tone, gitu, yang ceria. Oke. Yang high tone, karena memang berlatih, gitu ya. Dede, gitu ya. Kayaknya yang versi Bunda Nusantara-nya berapa persen? Iya benar. Boleh, ada dua lagi ya, Bu ya. Itu ya low tone, Bunda Nusantara. Berkeliling dunia selalu jadi mimpi terbesarku. Mengunjungi negara berbeda, merasakan berbagai pengalaman seru, dan mencicipi cita rasa baru. Tapi aku sadar,
Selain butuh kerja keras, aku juga butuh bantuan fitur notifikasi harga Traveloka yang mencarikan tiket pesawat harga terbaik, sementara aku tetap bisa fokus jalani hari sampai saatnya mimpiku jadi kenyataan. Waktu akhirnya sampai di Hong Kong, aku jadi semakin percaya. Saat berani mimpi, pasti ada cara untuk mewujudkannya. Ini maksudnya mitos suara sehari-hari, jadi emang nggak perlu banyak effort ya buat ngeluarin. Dan satu lagi ini yang Upton, si Maison kalau nggak salah. Berat loh itu. Bantuin yuk. Cari perhatian habis latihan? Siap! Minum Maison, satu-satunya isotonik plus vitamin B. Cepat ganti cairan tubuh, vitamin B-nya bantu pembentukan energi. Bantu siap, lanjut terus. Saya aja bantuin. Loh, udah capek dinaikin kok malah diturunin? Siap, lanjut. Siap, lanjut terus. Kan ya beda sama yang Midton ya. Itu ini kayak narik semangat kita banget gitu ya. Jadi begitu melihat iklan itu jadi kok tiba-tiba kok ada kayak semangat gitu ya. Karena salah satunya dengan bantuan si voiceover tadi ya bikin di Upton. Karena memang tujuannya untuk itu, karena iklannya buat supaya si yang ngelihat gitu ya, calon customer-nya juga ini tertarik, dan juga yang dijualnya juga minuman berenergi gitu kan ya. Berarti kalau minum ini berenergi, bersemangat. Begitu itu sedikit perbedaannya mungkin ya. Nah, terus tapi catatan juga, meski buat kita mama gitu ya, kayaknya lebih gampang buat yang Upton gitu ya, yang tinggi, tapi perlu diperhatikan ketika kita Upton gitu ya, mengeluarkan suara Upton, jangan sampai si suaranya itu pecah kayak kita lagi marah. Dede, itu kan udah niat, jadi tetap stabil gitu kayak tadi ya di iklan Maison gitu, itu enggak kayak yang teriak atau kayak kemana suaranya tuh kayak kalau kaca tuh pecah gitu ya, pupus gitu, tapi tetap enak gitu. Jadi memang kita tarik ke atas, tapi jangan terlalu atas sampai suara level suara nada kita tuh nggak nyampe gitu. Jadi nah gitu ya, ibu ya Suara ya, kita tuh secara naluri ya, kita mengeluarkan yang tadi yang ya. ibaratnya kan suara itu masuk ke telinga, vibrasi suara yang kita keluarkan juga jadi membantu sang pendengar itu bisa fokus atau enggak. Ketika pecah, yang muncul malah emosi. Iya, nggak ngena ya. Pesannya. Tapi kalau bapak-bapak itu sarannya Close. jadi anak lebih fokus sama pesan yang disampaikan oleh ayah. Luar biasa ya, secara sains ya terbukti ternyata ya gitu, seperti itu. Nah itu dia, sehingga ya kalau begitu mari kita belajar voice over supaya pesan yang kita sampaikan kepada anak-anak lebih bisa nyampe gitu. Jadi ketika kita marah, nah itu kan, tapi suaranya masih rada-rada di Upton gitu kan. Nah, mama kan udah bilang ya, udah ditahan-tahan gitu ya, udah ya gitu. Pengen marah kayak ayah tapi nggak bisa ya gitu ya. Jadi supaya ada alasan lain ya kenapa kita belajar voice over, supaya ketika kita marah gitu ya ke anak-anak kita bisa lebih merdu gitu, supaya pesannya bisa tersampaikan. Nah, pusing. Jadi tetap tidak tersampaikan ya pesannya. Anaknya bingung, "Aisi mama aku naon." Mama sudah tobat gitu kan ya. Sudah tobat. Kayak gitu, Masya Allah gitu ya. Teteh-teteh semangat untuk melatih suaranya, karena kalau saya pribadi yang jadi motivasi supaya suara tuh dijernihin lagi tuh karena customer saya adalah anak-anak saya gitu ya, sama ayahnya gitu. Anak-anak tuh paling senang
kalau ketika dibacain buku, meskipun sekarang Arsya udah bisa lumayan sedikit lancar ya baca buku, tetap aja kayak momen dibacakan buku sama mama itu kayak yang tergantikan gitu ya. Aduh, saya terharu sekali gitu ya di antara momen-momen marahnya saya gitu. Ada momen yang diingat gitu ya. Nah, iya gitu. Semakin kesini, jadi anak-anak tuh requestnya makin banyak. Kok suara si kakek kayak gitu? Kok suara gini-gini? Kok nggak lembut? Kok biasa lah kayak gitu kan? Jadi oke, karena request dari customer pertamanya seperti itu, jadi memotivasi. Oke, kayaknya saya perlu belajar memperhalus lah gitu ya keluaran suara saya, karena mereka sudah request ini itu gitu ya soal suara, dan dia ketika suara saya enak keluar, enak kan mah suaranya, oh bagus sih, bacain lagi dong bukunya gitu kayak seperti itu. Jadi customer tuh puas gitu. Terus untuk suami kan ya itu ada poin ekstra ya kalau misalkan kita bisa menghasilkan suara yang balik lagi kan kita ya keuntungannya gitu kan ya, seperti itu. suka gitu suaranya. Udah tahu gitu ya, aku tahu gitu ya. Jadi mau kayak gini aja suaranya gitu. Enggak, udah bagus kok yang tadi suaranya. Mau? Karena mungkin belum biasa. Tapi kalau ayahnya udah biasa ayah, iya bun. Karena kalau udah biasa makan udah. Kalau misalkan apa? Naon deui, berarti belum biasa sama suara merdu kita kan, berarti perlu lebih banyak ya. Sekian mama-mama hari ini, semoga bermanfaat ya. Selamat memperhalus suaranya, jangan pakai amplas kamu ya. Tapi atau benar apa? Apakah dengan penggunaan logo itu kayak oke. Kalau di dalam Nah, oke. Baik, karena memang lagi sungkeman. Karena ya benar. Karena tadi udah diceritain juga ya sama Teja kalau misalkan ayah marah tuh masuknya di low tone dan emang lebih ngena. Dan sependek pengalaman aku juga kalau untuk menghasilkan suara low tone tuh benar-benar kitanya tuh perlu sebagai penyedia suaranya aja, kita perlu mensuasanakan gitu ya, suasana yang dramatis, yang kita tuh pengennya pesan apa sih yang ingin disampaikan, kita juga perlu menghayatinya juga gitu, perlu penghayatan penuh. Mungkin karena si orang yang bersuaranya juga seperti itu, jadi itu jadi tersampaikan juga ke orang yang ngedengerinnya. Karena hati hanya bisa disentuh. Nah itu dia. Nah itu benar. Gitu. Udah suara sayanya lebih dekat ke Aiton ya, berarti kita harus latihan terus. Dari hati. Dari hati. Terus ada satu hal yang saya pelajari juga, karena ketika mengeluarkan suara low tone itu kan perlu ada beberapa yang kayak ditahan gitu ya. Kita perlu ada yang diredam. Jadi ingat kalau marah gitu ya. Kan kalau nggak diredam tuh ya jebret aja gitu ya. Tapi kalau marah diredam dulu, ditahan dulu, itu jadi agak sedikit lebih enak gitu ya suaranya. Oh iya ya, makanya memang ya itu tadi masuk ya Teh ya gitu, low tone, terus gimana kemudian low tone itu bisa mempengaruhi pesan yang masuk gitu ya. Karena memang ketika kita dalam memproduksi suara low tone-nya pun seperti itu gitu. Pakai hati, penghayatan gitu ya, banyak yang ditahan gitu ya, karena itu. Ya, makanya memang perlu latihan Bunda gitu ya, karena udah sekali. Nah, udah nahan. Nah, kan udah ya nonton itu kesepakatannya seperti tapi kan kesepakatannya
gitu ya. Kalau lagi marah, Iya, benar. lagi tantrum atau apa? Iya, benar. Baru Enggak mau. Itu kayak mau bangun tidur. Kalau bangun, biasa kan. Kalau kakak sekolah. Jadi nanti progresnya dilihat sampai ke berapa kali kita berapa tahap kita berganti gitu ya. Oh kita gantinya pas keempat kalinya gitu manggil atau ngebangunin udah ngelengking gitu. Sebulan kemudian saya udah berhasil 6 kali kakak di ketujuh saya melengking gitu ya. 2 bulan kemudian alhamdulillah anak udah bangun, udah sholat subuh dan lain sebagainya, saya tidak melengking gitu kan udah. Itu sesuatu progres kan ya itu gitu ya. Iya, itu the power of practice tuh di situ, latihan luar biasa. Kayak gitu. Sesuatu banget. Semangat Bunda Bu. kalau bangun bisa. Ya kan karena kita mikirnya kalau kita ngebangunin dengan secara halus gitu Kak, bangun ya. Itu tuh mereka bukannya pengen bangun malah ya kakak ya jadi kayak dipepennya lagi kan di Nina boboin lagi. Jadi memang mungkin tegas tapi enggak penting gitu, tetap ada di setidaknya masih di midterm lah gitu. Ayo bangun, kita kan mau ke sekolah nih sekarang bukan sapa lagi. Yuk bangun. Iya, yuk tarik yuk. Kalau perlu kan sambil kalau misalnya kita udah apa ya, udah nggak kuat nih pengen mengeluarkan suara uptone gitu. Diambil yuk, duduk gitu kan ya sampai gitu. Sambil itu juga kan ketika kita bergerak gitu ya. Bergerak sambil misalkan ngebangunin di apa ya ngerangkul anak kita supaya bangun dan duduk sama kita itu juga salah satu apa ya bisa menahan suara yang melengking itu keluar. Yuk bangun sambil nahan iya. Ini suara menahan tapi mata keluar. Iya, nah itu berarti kan masih PR lagi ya. Suara udah bisa ditahan, ini mata berarti kan masih perlu latihan lagi. Ya. Itu sudah menjadi rahasia umum berarti ya seperti itu. Lebih mudah kesepakatan dengan kakak guru, iya. Dibandingkan dengan orang tua. Karena orang tua itu mereka tuh bisa menampilkan dirinya terbaik. Orang tua. Dan kita ajak kalau sendiri kan pasti malah keluarga sendiri. Tapi kalau kita masuk ke ruangan publik itu kayak otomatis Jaim ya. Kayak udah template-nya kayak gitu ya. Itu dari Allah gitu. Makanya ini pihak yang saling mengobservasi harus kontak-kontak kita. Padahal di depan kakak guru mah dia gitu ya. Padahal di depan ibu mah dia nanti kakak guru yang bantu mengingatkan. Iya. Kalau kamu bangun jam 8 bang. Udah tahu triknya. Oh iya. Lupa masih online. Enggak. Mama-mama online, terima kasih sudah bergabung juga bersama kami. Terima kasih sudah belajar voice over. Nanti dicoba ya PR-nya, yang sempet-sempetnya ya kita ngobrol padahal lagi online. Sempet-sempetnya semut-semut yang itu ya nanti dikirimin ke grup. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Oh ya ini.